semuanya, Merry Christmas. Yes, hari ini tanggal 25 Desember, tepatnya kita merayakan Happy Birthday. Buat siapa? Yes, Happy Birthday buat our Jesus ya. So, hari ini kita mau merayakan Happy Birthday Jesus. Dan sebelum kita merayakan sama-sama, nanti kita mau nyanyi-nyanyi bareng. Plus, kita juga akan melihat satu rangkaian cerita tentang apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus lahir. Jadi kita akan pokoknya kita akan lihat rangkaian cerita yang istilahnya itu membuat kita itu wow, ternyata ya Tuhan Yesus mau lahir ke dunia itu aja rancangan atau rencananya Tuhan itu udah begitu besar sampai kita itu mungkin juga kita nggak kebayang deh apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Oke, kita mau saksikan sama-sama, jangan lupa kita juga mau nyanyi bareng-bareng. Oke. Say
Pada mulanya, bumi ini tidak ada apa-apanya. Bumi gelap gulita, sunyi dan kosong. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Terang pun bercahaya di dalam kegelapan dan Allah menyukai terang itu. Setelah itu, Allah menciptakan siang dan malam, gunung-gunung tinggi, bukit-bukit yang bergelombang, dan lautan biru yang dalam. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pepohonan, dan binatang-binatang. Allah mengisi lautan dengan ikan dan langit dengan burung-burung. Allah menciptakan hewan-hewan berbagai bentuk dan warna. Lalu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk memelihara dunia ciptaannya yang indah. Allah melihat semua ciptaannya. Ia sangat gembira dengan ciptaannya. Semua itu sangat baik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Yesus saja. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Yesus saja. Siapa buat gunung? Saya tidak bisa. Siapa buat gunung? Hanya Yesus saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Yesus saja.
sedih melihat keindahan dunia yang Ia ciptakan sudah rusak. Manusia yang Ia ciptakan saling menyakiti. Hanya Nuh satu-satunya manusia yang baik. Aku akan mendatangkan banjir besar untuk menyapu bersih bumi ini. Tetapi aku akan menyelamatkanmu dan keluargamu. Buatlah sebuah bahtera, perahu kayu yang sangat besar. Bahtera itu cukup untuk memuat keluargamu dan tiap jenis hewan, masing-masing sepasang. Nuh menuruti perintah Allah. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang nantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Suatu hari ketika Abraham sudah tua, Allah berfirman kepadanya, "Aku ingin engkau pindah dari sini Abraham, dan tinggallah di negeri yang baru. Aku akan menyertaimu dan menunjukkan jalan bagimu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar, 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 putar. Seperti janji Tuhan Allah kepada Abraham bahwa Ia akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan terberkati. Israel nama bangsa itu, bangsa yang sangat dikasihi Tuhan Allah. Sampailah bangsa Israel ke sebuah negeri yang besar.
di mana saat itu bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Bertahun-tahun lamanya jumlah bangsa Israel di Mesir bertambah banyak. Raja Mesir yang baru mulai merasa takut. Awalnya, ia menjadikan mereka budak, lalu memerintahkan tentaranya untuk membuang tiap bayi laki-laki orang Israel ke dalam sungai Nil. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang berani menyembunyikan bayinya di dalam keranjang dan diletakkannya keranjang itu di antara alang-alang di sungai Nil. Dialah Musa, yang akhirnya Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah laut. Musa berjalan di atas tanah kering. Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah laut. Musa berjalan di atas tanah kering. Setelah Musa, Allah memilih Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel dan berjanji akan menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Seorang petani bernama Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Anak bungsunya yang bernama Daud adalah seorang gembala. Ia merawat domba-domba milik ayahnya dan menjaganya dari binatang-binatang buas. Saudara-saudara Daud adalah tentara Raja Saul. Mereka sedang berperang melawan bangsa Filistin. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan sebuah batu diumpannya, hat! Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan sebuah batu diumpannya, hat! Goliat mati, puji nama Tuhan. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Mereka akan menikah. Pada suatu hari, Maria terkejut. Seorang malaikat Allah mengunjunginya. Maria, jangan takut.
kata malaikat itu. Allah telah memilihmu untuk melahirkan seorang bayi. Namailah dia Yesus. Ia adalah anak Allah juru selamat yang telah Allah janjikan. Maria merasa takut, tapi Maria menaati Allah. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem. Di sana Maria dan Yusuf harus tinggal di dalam kandang. Di sana Maria melahirkan bayi Yesus lalu meletakkan di atas palungan. Para malaikat di surga dan gembala di padang memuji dan memuliakan Allah. Selalu terus lagu pujian
Orang-orang Majus pun datang menemui bayi Yesus sambil memberikan persembahan dan sujud menyembah Dia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory be evermore proclaim. Nah, tadi kalian udah nonton kan, kita udah dengar juga ceritanya gimana mulai dari penciptaan ya, lalu dari penciptaan setelah itu ada Bapak Nuh gimana naik kapal ya kan, ada hujan yang lebat ya, hujan lebat, lalu ada juga Bapak Abraham, dan setelah Bapak Abraham ada ini yang membelah lautan, ingat nggak nih siapa yang belah lautan? Yes, ada Musa. Dan setelah Musa, orang-orang Israel itu diajak untuk jalan menuju ke Kanaan. Jadi, kalau yang udah denger lagunya bisa nyanyi sama-sama tadi aku, berjalan gitu kan ke Kanaan. Nah, setelah habis dari Kanaan, lalu muncullah itu ya pahlawan kecil yang melawan raksasa gede. Yes, Daud dan Goliat. Lalu setelah itu dari keturunan Daud muncullah yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya, nggak lain dan nggak bukan adalah Tuhan Yesus or Jesus ya. Jadi hari ini kita merayakan birthday Tuhan Yesus. Tahu nggak sih kenapa kok Tuhan Yesus itu lahir ke dunia?
Apa pentingnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia buat nebus dosa kita semua? Apa pentingnya? Kita ini siapa sih? Kita ini apa bagusnya gitu kan? Nah, ternyata ini nih satu hal yang kita harus sama-sama ingat ya. Yang lainnya boleh lupa deh. Pokoknya satu hal yang perlu kita sama-sama ingat ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini itu semuanya tentang ini. It's all about love. Oke, kita mau katakan sama-sama, kita mau teriakkan sama-sama ya, kita mau istilahnya kita itu mau ingat ini, kita mau ukir atau kita mau kalau kita mau gambar di hati kita mau gambar di pikiran kita. Ini kenapa kok Tuhan Yesus lahir ke dunia? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. It's all about love. Jadi semuanya yang Tuhan Yesus lakukannya, Tuhan Yesus turun cara dari penciptaan sampai ada ini itu berbagai macam orang yang banyak dulu mendahului kita itu sampai hari ini itu adalah karena cinta atau kasihnya Tuhan kepada kita. Wow, hebat banget ya. Kita ini siapa sih gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita. Karena itu ayat kita hari ini ya, ayat hafalan kita hari ini dan ayat kita untuk di kelahiran Tuhan Yesusnya adalah ini. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita mau katakan sama-sama, kita mau ngomong sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. And in English, John 3 verse 16. For this is how God loved the world, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Nah, jadi jelas banget ya, kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Ya, kita mau jawab sama-sama, kita mau ketikkan sama-sama, dan kita mau istilahnya itu ingat di dalam pikiran kita dan hati kita. It's all about love. Sekali lagi Misia belum dengar dengan suara yang 1000 kali lebih keras. It's all about love. Nah, kita mau berdoa ya. Jadi karena acara kita sudah selesai, jangan lupa ya, hari ini ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kita mungkin juga happy ya, kita dapat baju baru, apa baru, tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi kita sampai dia mau lahir ke dunia. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan lagi kenapa Engkau lahir ke dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu luar biasa, tapi Engkau sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tahu sampai ketika kami dewasa nanti, ketika kami tua nanti pun, kami tetap mau selalu ingat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sudah begitu besar bagi kami semua. Kami akan melanjutkan acara kami masing-masing. Kau terus sertai dan lindungi kami dimanapun kami berada. Hanya dalam Tuhan Yesus kau bisa berdoa. Semuanya katakan amin. Oke guys, see you next time. Dan jangan lupa klik subscribe, bagikan juga buat teman-teman kalian, lalu like dan juga kasih positif komen buat teman-teman yang lainnya. Oke guys, bye. See you all next time. Bye.